Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Wa qala Allah azza wa jalla aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wal muslimatin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, asyukurulillahi wahda alladhi an'ama alaina fi hadha sabah al-mubarak nastati wa nabda barnamijuna yakni fi tarbiyatu al-arqam. Awalan aqulu lakum jazakumullahu khairan ala khudurikum fi hadhihi qissah at-tayyibah wa fi hadha makan al-mubarak. Khasatan ila yakni al-lajnah hada al-barnamij. Now, the first, let's thank to our God, Allah subhanahu wa ta'ala. He is Lord of the world. And then peace and praise to be constant to the true idol Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to his families, to his friends, also to all followers until to the days. Okay, brothers and sisters, extremely I'm very happy because we can discuss and we can sharing about how to be a missioner, how to be a da'i or da'iyah. I think this is something important for us as a Muslim, because the Muslim is not only for individual, for the personal, but also for our activities, for social and all the world, I think. Actually, I will speak in English maybe or in Arabic, but I love Indonesia and I will speak in Sundanese maybe ya. Serius banget kayaknya ya. Yang saya hormati tentu saja panitia dari program ini sangat luar biasa sekali, amazing sekali. Ya, ada Bapak Dr. Sulaiman Jasuli, ada Bapak Jainal juga, terima kasih luar biasa. Jadi kita sebenarnya lebih banyak nanti sharing terkait dengan how to be professional missioner. Bagaimana sih sebenarnya menjadi seorang profesional dalam bidang dai. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan. Dan apakah ya ada kata-kata yang terbaik mimman da'a ilallah, yang selalu yang membawa, yang menyeru kepada dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa amilas shalihat, dan juga beramal saleh, dan kemudian diakhiri dengan innani minal muslimin. Ya, di ayat yang lain dikatakan apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, ini berarti apa? Sebagai seorang muslim, kita itu memiliki kewajiban setelah diawali dengan apa? Al-ilmu qoblal qaul wal a'mal. Kemudian yang paling penting apa? Al-amal ba'dal qaul wal ilm. Jadi kalau sudah paham, sudah tahu, jangan diam. Ya, apa yang kita bisa lakukan untuk Islam kita? Apa yang kita bisa lakukan kita misalnya untuk apa? Untuk Muhammadiyah kita.
jelas sekali ya. Jadi kita akan bicara tentang diskusi dan sharing terkait dengan bagaimana menjadi dai dan juga nanti khatib dan juga mungkin tadi pembawa untuk apa kultum atau kulsum ya, dan caranya terus juga tekniknya dan juga nanti ada fadilah-fadilahnya ya. Kalau tadi Pak Dr. Sulaiman itu apa yang juga panitia salam itu agak lemes, sebenarnya kalau yang lemes itu sebenarnya apa wajar ya. Kenapa? Karena kita itu sedang saum, kita sedang puasa. Yang namanya puasa itu apa? Jasadiah kita itu mengalami apa? Penurunan. Ya, tetapi yang paling penting itu adalah apa? Ruhiyah kita itu apa? Mengalami kenaikan. Jadi saya mungkin tidak akan melihat kepada jasad-jasadnya. Ya, kama qala Allah Ta'ala, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya, jadi kita mungkin lebih banyak bicara dari ruh ke ruh gitu ya Pak Sulaiman ya, dari hati ke hati gitu ya. Artinya apa? Bagaimana ruh kita di bulan Ramadan ini tentu saya yakin sekali apa? Mengalami peningkatan. Nah, karena kita tahu nih, la'allakum tattaqun, agar kita itu bertakwa. Jangan selesai di situ bacanya. Apa indikasi-indikasi dari takwa? Salah satunya adalah udkhulu fisilmi kafah ya di Al-Baqarah. Kemudian juga atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu juga salah satu dari indikatornya. Kemudian yang paling penting adalah tadi ya, bahwasanya kita itu adalah seorang apa? Seorang dai ya, dengan berbagai profesinya. I'malu ala makanatikum ini amilun ya, bekerjalah, beramalah, lakukanlah aktivitas sesuai dengan tempat dan kondisi Anda masing-masing. Ini sesungguhnya saya juga beramal. Nah, dari sini kemudian nanti ada muncul apa? Bagaimana sebenarnya yang namanya dakwah dan juga kemampuan itu apa? Masing-masing itu berbeda. Tapi minimal ya, apa kalau yang mahasiswa atau yang masih muda atau yang ibu-ibu sekalian juga ya, minimal tuh bisa menyampaikan. Dan zaman sekarang, bukan zaman ya, zaman sekarang itu semua media itu sudah terbuka ya, sehingga kemudian mungkin ya yang nggak biasa atau mungkin jamaahnya nggak banyak, jangan khawatir ya, jamaah Facebookiyah itu terbuka ya, jamaah YouTubeiyah, jamaah TikTokiyah, itu semuanya banyak terbuka. Jadi nggak ada sekat lagi untuk dakwah. Ya kan ya, nanti makanya kita nanti mau coba nih harus ini. Habis duhur coba ibu-ibu sekalian, mungkin ibu-ibu sekalian, coba bikin konten TikTok. Gak lama, cuma 15 detik. Bikin konten TikTok. Ada punya akun TikTok nggak sih? Jadi nggak ada dia. Yolah YouTube aja, ada punya akun YouTube nggak nih? Nanti kita bikin semua berarti ya. Termasuk juga YouTube-nya PDM Kota Bogor nih. Isi semua itu dengan kita. Jadi nanti mungkin masing-masing harusnya dikasih ini tugas challenge, bukan tugas ya. Kalau TKS itu memberatkan tapi challenge. Jadi ibu-ibu masing-masing itu bikin video hanya 1 menit. Kemudian mau di rumah, mau di mana. Nah, nanti ditaruh di YouTube-nya PDM Kota Bogor. Nanti siap-siap viral nih, Bu, langsung viral kayaknya. Dicari-cari di mana tuh ya. Nah, itu ya. Nah, oke. Jadi pertama sebenarnya ketika kita bicara tentang how to be dai atau profesional dai, itu pertama diawali dengan apa? Dengan memahami dulu tentang fadilah, keutamaan dari dakwah itu sendiri. Coba saya mau tanya nih ke ibu ini nih, coba kira-kira apa sih keutamaan fadilah dari dakwah? Kenapa kita harus berdakwah? Silakan. Tentunya kita harus berdakwah. Karena kita orang Islam masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu kita sampaikan kepada orang lain untuk mengajak sama-sama beriman. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan enggak ini ya, jaka sembuh pergi umroh. Mudah-mudahan mabrur gitu ya.
Ya, jadi ingat, jadi kalau pertanyaan itu udah bisa dijawabnya itu coba. Tadi pertanyaan saya itu ada apa? Kenapa kita harus berdakwah? Kita banyak kekurangan, betul. Tapi bukan banyak kekurangan sebenarnya. Dengan segala kekurangan kita, itu juga kita harus bisa sharing, berbagi kepada orang lain. Ingat, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, kalau itu mau tanya gitu ya. Nah, artinya apa? Kita itu bermanfaat untuk apa? Orang lain. Ya, sebelum bermanfaat orang lain. Jadi kalau mau dicatat, yang pertama, seorang dai itu adalah apa? Harus memiliki ilmu. Ya kan? Harus memiliki ilmu, dan ilmu itu masing-masing itu berbeda. Ibu ini mungkin bagian bidangnya itu ini, yang ibu ini bagiannya ini, yang ibu ini bagian banyak sekali. Misalnya, ya mungkin yang masih agak-agak muda-muda di depan misalnya pengen tahu justru sekarang itu ya penonton misalnya kalau di media sosial itu paling banyak itu adalah ibu-ibu muda. Ya, mulai dari mungkin apa? Cara mengurus anak. Ya, bahkan mungkin dari awal cara memilih pasangan, nanti cara melahirkan dan sebagainya, semuanya itu juga bagian dari dakwah. Nah, jadi sebenarnya tadi kenapa kita terus berdakwah? Karena dakwah itu adalah bagian dari ibadah. Ingat, ya, dakwah itu adalah bagian dari ibadah. Ibadah itu apa? Saya tanya ke yang Ustaz ini nih. Ibadah itu apa sih? Coba ibadah itu apa? Yang ini semua gantian. Harus semua ibadah itu sama berarti. Ibadah itu apa sih? Pas SMA itu Pak. Ya nggak mau. Oh, ibadah belakang berarti. Ibadah itu apa sih? Itu takwa kali. Coba ibadah. Jadi kalau tadi betul. Coba Pak Ustaz, ibadah itu apa sih? Ibadah segala sesuatu yang kebaikan. Segala sesuatu kebaikan, betul sekali. Tadi saya ulang lagi, dakwah itu adalah ibadah. Ibadah itu adalah apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal af'ali wa aqwali zahiran wa batinan. Panjang ya. Jadi ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah, baik itu perkataan, perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Itu namanya ibadah. Sehingga ya kita hanya buat status saja. Ya, status saja, misalnya bismillah, alhamdulillah, astagfirullah. Itu adalah bagian dari ibadah. Termasuk langkah ibu dan bapak sekalian datang ke sini, keluar dari rumah. Orang lain mungkin bangun subuh itu habis subuh bangun tidur, ya subuh tidur lagi. Ya ini diberak-berak ke sini, dan itu tidak akan tidak akan sia-sia. Ya, jadi sangat tepat sekali kita datang ke sini, kemudian kita belajar untuk menjadi dai. Dan tadi dai itu betul, yang penting adalah praktek. Nah, jadi yang pertama kita mendapatkan adalah fadilah atau keutamaan dari berdakwah. Dakwah itu adalah bagian dari ibadah. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, bahwasanya dakwah itu adalah bagian dari apa? Tanda, alamah ataupun indikasi keimanan seseorang. Ya, jadi dakwah atau berdakwah itu adalah bagian dari tanda-tanda, bagian dari bukti keimanan seseorang. Banyak sekali nih. La yu'minu ahadukum, misalnya itu hatta yukrimu dhaifahu. La yu'minu ahadukum hatta yukrimu jarahu. Ya, falyakul khairan au liyasmut. Ya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka ucapkanlah perkataan yang baik, au liyasmut, atau diam. Nah, ini penting nih dalam dakwah. Ya, misalnya kita itu tidak tahu ilmunya, tapi mungkin sok tempe gitu. Jadi sok tempe ini bukan sok tahu, udah banyak ya. Coba andai dia tahu gitu ya, bukan andai dia tempe gitu ya. Nah, itu ternyata kita akan dimintai pertanggungjawaban. Misalnya dalam surat Al-Isra, ya, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun
innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini di level berikutnya. Jadi kalau kita mau menyampaikan, itu ilmunya kita pahami dulu. Jangan sampai nanti membantah orang lain, kemudian kita malah salah. Ya, seperti tadi misalnya gitu kan ya. Oh salah gitu ya. Oh orang ini bilangnya salah, belum tentu dilihat dulu. Ya apalagi nanti kalau kaitannya itu dengan masalah-masalah fikih. Ya, ini perlu hati masalah-masalah ikhtilaf misalnya gitu. Jadi kita harus bisa sampaikan. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa, nanti kita akan bagi juga slide-nya. Itu yang kedua. Ya, tadi keutamaan berdakwah. Yang pertama itu adalah adalah ibadah. Yang kedua adalah bagian atau bukti keimanan seseorang, ya. Bukti keimanan, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah menyebarkan, tadi panitia mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menyebarkan rahmat untuk seluruh alam. Ya, jadi yang namanya tadi dakwah itu memang beda-beda dan positioning itu menjadi hal yang penting. Ya, yang SMA bukan berarti saya kan masih SMA, tidak, justru peer to peer gitu namanya itu ya. Jadi dakwah kepada teman yang SMA lainnya, mengajak misalnya untuk kegiatan-kegiatan di PDM Kota Bogor ini, kemudian juga kegiatan-kegiatan keislaman lainnya di sekolah, mungkin yang mahasiswa itu di kampus, itu adalah bagian dari dakwahnya. Yang ibu-ibu ya mungkin tadi yang mungkin disuka di sosial media, atau mungkin jangan sampai, pokoknya ya satu kaidah yang sangat jelas, jangan sampai kita, jadi kalau di dunia pendidikan kita nggak boleh pakai jangan gitu ya, tapi nggak apa-apa, jangan sampai kita menjadi hanya konsumen media sosial. Coba saya mau tanya ke ibu-ibu nih, masih suka ngeliatin real video nggak sih, video pendek? Kayaknya nggak ada ya, alhamdulillah di sini kayaknya nggak ada ya. Kalau ngeliatin video pendek, lihat terus gitu nggak ada habisnya. Ya, alasannya sih masak gitu, motivasi, kemudian yang lucu-lucu ketawa-ketawa dikit, hiburan gitu. Itu ngabisin waktu nggak ada habisnya, tapi oke lah. Ya itu mungkin nggak sampai ke haram ya, mungkin masih mubah, atau mungkin kalau lewat waktu menjadi makruh. Tapi ya saatnya sekarang Anda semuanya itu menjadi produser. Ya, menjadi produsen juga. Jangan hanya menjadi konsumen media sosial. Itu yang saya lakukan. Coba boleh nanti HP-nya pada memegang HP kan ya. Coba yang pegang HP lihat akun YouTube saya deh. Tapi nggak usah di subscribe, nggak apa-apa. Nanti khawatir kalau saya minta subscribe agak mengurangi keikhlasan gitu ya. Jadi nggak usah. Oke, lihat aja di DR Misno May di YouTube-nya tuh, boleh dilihat. Coba lihat DR Misno May, itu udah lebih dari 1000 video ya, dan setiap kajian saya kebetulan ngajar ya, kegiatan dosen saya itu ada sekitar juga yang short movie-nya juga ada juga. Coba lihat ya, Misno May. Iya betul. Nah itu banyak tuh. Itu 1 bulan saya lagi menyelesaikan. Oh udah ada ya. Ya, tapi nggak apa-apa sih, tadi nggak usah terlalu terjebak dengan tulisan. Nanti kita akan bagikan, boleh juga dipakai lagi. Ya, kita lihat dari atas berapa ini. Oh, jadi jangan ini ya, bagian ini siapa ya moderatornya ya? Ya, kayak kita lihat mulai dari awal dulu, nanti boleh dilihat di atas itunya ya, dari awal. Nah, ini judulnya itu adalah menjadi dai dan khotib profesional ya. Nah, kemudian ini saya namanya tuh pakai ABD Misno, cuma itu pakai Abdul Rahmannya, biasa suka ngilang biasanya itu ya. Ini alumni sama dengan Pak Dr. Sulaiman Jazuli juga di standarisasi Dai Majelis Ulama Indonesia. Di Muhammadiyah juga sudah ada kayaknya itu ya, untuk standarisasi juga ya, di PUI ada, di yang lain juga ada gitu. Artinya mudah-mudahan ini sebagai awal nih. Jadi nanti mungkin memang harusnya tuh kalau kita ikutin itu sampai jam 10 malam. Iya gitu ya. Jadi saya yakin ini tidak cuma sekali, nanti ada latihan-latihannya, dan juga mungkin ini ya Pak Dokter ya, dengannya mungkin bukan hanya tadi ngomong,
Ya, tapi dengan media sosial, dengan kegiatannya pasti ada laporan bahwa ini loh bagian dari dakwah. Minimal mungkin di videonya misalnya ada tulisan di situ, ada logo PDM Kota Bogor misalnya. Itu juga bagian dari dakwah. Ini ibu-ibu siapa ya, rajin banget gitu ya. Pada di atasnya, oh ini ada PDM Kota Bogor nih logonya. Itu juga bagian tuh dari apa? Syiar juga. Oke, di next berikutnya. Ini motivasinya ya di surat Fussilat ayat ke-33, kemudian di Ali Imran 79 dan juga Al-Baqarah 44. Ya. Nah, yang pertama mulai tadi keutamaan dari apa? Ahsanu qaulan. Jadi seorang dai itu mengucapkan ahsanul qaulan, ya, itu adalah yang terbaik. Ya. Yang kedua, isi dari dai itu adalah apa? Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ya. Nah, ini masing-masing beda-beda nih ya. Kemudian juga yang ayat ketiga, ini karena mukadimah, ayat ketiga itu adalah muhasabah untuk diri kita. Ya, sebagai seorang dai itu perlu adanya apa? Perlu adanya tazkiyah. Ya, tazkiyah itu adalah apa? Kalau Hamka misalnya menyebutnya itu dengan tasawuf ya. Tapi saya lebih senang menggunakan bagaimana seorang dai itu juga perlu muhasabah diri agar tidak sombong. Makanya ayat di Al-Baqarah ini mengatakan apa? Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Jadi kita mengajak nih, menyuruh orang lain gitu ya untuk apa? Berbuat kebaikan, mencegah kemungkaran, tapi kita kadang lupa dengan diri kita sendiri. Nah, ya ini adalah sebuah ya mungkin tanbih ya, motivasi bagi kita sebagai seorang dai. Ya, jangan hanya kita menyampaikan, tapi apa? Kita banyak kekurangan. Oke, lanjut next. Ini sebagai awal sebenarnya. Ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika beliau bicara tentang apa? Tentang ancaman juga orang-orang yang banyak ngomong, banyak bicara, ya fudulul kalam, ya. Apalagi mungkin ada yang fudulul to'am, ada fudulul mukhallatah, gitu ya. Ini ancamannya. Ini nantilah kalau sudah berdakwah gitu ya. Oke, nah ini yang paling penting. Tadi sebutkan ya. Kalau tadi panitia mengatakan sebagian masyarakat itu dalam tanda petik itu jahil secara bahasa, itu belum paham masalah agamanya. Ya, belum paham masalah agama. Jadi agama itu sekarang itu menjadi apa ya? Semacam komersialisasi. Apalagi Ramadan ini. Ya, komersialisasi itu kelihatan sekali. Ya, kayak kemudian juga kebutuhan khatib dan juga dai. Nah, kalau saya bilang sekarang, hari ini umat Islam itu lebih banyak memerlukan ustazah dan daiyah daripada dai atau ustaz. Kenapa? Ada yang tahu? Hah? Oke, perempuan banyak masalah yang aku sendiri nih ya. Coba ibu yang ini. Kira-kira kenapa harus banyak daiyah daripada dai? Kenapa kita itu membutuhkan banyak ustazah daripada ustaz? Coba. Kenapa nih alasannya? Ngana dulu di rumah ya betul. Anak kemudian suami itu juga bagian dari madu juga gitu ya. Tapi minimal ada 3. Ya, jadi ketika ditanya kenapa saat ini umat Islam dan dunia itu lebih membutuhkan ustazah atau daiyah, yang pertama boleh tadi jumlah